Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Caksono, Magister Teknik. Saat ini terdaftar sebagai tenaga pengajar di jurusan Teknik Politeknik Negeri Madiun, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah rangkaian listrik AC, di mana rangkaian listrik AC ini adalah mata kuliah yang mempelajari terkait dengan analisa, kemudian karakteristik dan juga aplikasi dari rangkaian listrik AC. Mata kuliah ini merupakan dasar untuk mata kuliah di Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi yang terkait dengan kendali, kemudian elektronika daya, otomasi industri, dan lain sebagainya. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami bagaimana rangkaian listrik AC itu dan juga aplikasinya di dunia nyata, baik di perumahan maupun di industri. Khusus untuk materi di minggu ketiga terkait dengan listrik satu fase dan juga listrik multifase, yaitu mahasiswa mampu membedakan karakteristik dari listrik satu fase dan juga listrik tiga fase beserta aplikasinya. Untuk kriteria penilaiannya, yang pertama mahasiswa dapat menguraikan definisi listrik AC satu fase dan juga listrik tiga fase. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa dapat menyebutkan aplikasi dari listrik satu fase dan juga listrik tiga fase di dunia nyata, baik di perumahan maupun di industri. Sistem pembelajarannya adalah hybrid, yaitu mahasiswa dapat berdiskusi langsung dengan dosen terkait dengan masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan seputar dengan rangkaian listrik AC. Untuk penilaiannya, yaitu yang pertama adalah kehadiran 5%, kemudian keaktifan 20%, untuk penugasan 30%, ujian tengah semester 20%, dan juga ujian akhir semester 25%. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini yang pertama adalah buku yang ditulis oleh Muhammad Ramdhani terkait dengan rangkaian listrik di Bandung, kemudian Charles Alexander terkait dengan Fundamental of Electric Circuit edisi kelima, kemudian terkait dengan analisa perbaikan faktor daya sistem kelistrikan yang ditulis oleh Sigit, Yendi, dan juga Lesmana tahun 2021 dari Jurnal Sains dan Teknologi Fakultas Teknik. Dan berikut adalah gambaran pembelajaran di minggu ketiga terkait dengan materi listrik satu fase dan juga listrik multifase pada mata kuliah rangkaian listrik AC. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan siang hari ini, di pertemuan ketiga, kita akan membahas terkait dengan listrik satu fase dan juga listrik multifase. Mungkin ada yang tahu listrik satu fase itu apa, listrik multifase itu apa? Bisa angkat tangan. Yang kalian tahu? Ya? Mungkin kalau dari listrik satu fase itu satu fasenya netral dan satu fasenya itu ground. Yang multifase itu ada tiga fasa. Mungkin ada fasa A, fasa B, fasa C, dan netral. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Contoh penerapannya ya, kalau satu pas wahid, terus kalau misalnya ini skala bisa. Kalau yang jawaban pertama tadi mungkin sedikit koreksi ya. Tadi kalau satu fase itu ada satu ground, satu netral. Satu fasanya, satu Satunya fasa, satunya ya netral ya. netralnya. Oke. Kalau tiga fase, Fasanya 3. fasenya 3, netralnya 1. Satu. Oke, sudah tahu ya. Kemudian aplikasinya kalau satu fase biasanya di pompa atau di perumahan ya. Ya. Bisa kipas, bisa pompa, bisa lampu, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita lihat dulu mengapa sih kita belajar materi listrik satu fase dan juga listrik multifase di rangkaian listrik AC ini. Untuk capaian pembelajaran lulusannya, yang pertama, mahasiswa dapat menguasai pengetahuan dan kemampuan konsep peralatan instrumentasi
besaran listrik dan juga rangkaian listrik beserta komponen elektronika dan juga gambar teknik. Dan luaran dari perkuliahan ini adalah kalian dapat menganalisa perbedaan karakteristik dari listrik satu fase dan juga listrik multifase beserta dengan aplikasinya. Kemudian mahasiswa mampu menguraikan perbedaan seperti yang kita bahas tadi ya, karakteristik rangkaian listrik satu fase dan juga 3 fase beserta aplikasinya sesuai dengan teori hukum rangkaian. Nah, jadi ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kenapa kok kita harus belajar listrik satu fase dan juga listrik multifase? Nah, ini udah ya tadi ya. Apa listrik satu fase? Jadi kalau listrik satu fase itu ini ya lambangnya ya kalau AC ya. Ini satu fase, satu netral. Kalau 3 fase, 1, 2, 3 dan 1 netral. Mudah ya? Hanya 3 fase? Tidak. Jadi 2 fase pun juga ada. Misalkan di sini ada listriknya 3 fase, RST, kemudian netral. Kemudian ada gangguan di 2 fasenya. Nah, ini yang dimaksud dengan listrik 2 fase yang terganggu. Jadi nggak harus 3 fasenya terganggu semua, tidak harus. Nah, secara deskripsi listrik satu fase itu merupakan listrik AC yang memiliki 2 polaritas, yaitu fase dan juga netral. Sedangkan listrik multifase adalah listrik AC yang memiliki lebih dari 1 fase, namun netralnya hanya 1. Jadi tetap netralnya hanya 1, fasenya yang banyak gitu ya. Nah, seperti ini pembagiannya. Listrik AC dibedakan dengan listrik 1 fase dan juga listrik 3 fase. Dari bentuk gelombangnya seperti ini. Jadi listrik AC itu kan gelombangnya sinus ya. Sepakat? Sudah pernah memvalidasi bahwa listrik AC itu bentuknya sinus? Sudah ya. Nah, dia berangkat dari kemudian menjadi puncak dan juga lembah. Ini yang dinamakan dengan satu gelombang. Jadi satu puncak, satu lembah itu dinamakan satu gelombang. Jadi kalau gelombang listrik AC satu fase dengan satu gelombang itu titik sini sampai titik sini ya. Sudutnya 360. Jadi satu gelombang itu 360 derajat. 0, 90, 180, 270, 360. 360 itu kalau digambarkan satu lingkaran ya? Iya, benar ya. Satu lingkaran. Nah, kalau satu fase gelombangnya cuma 1. Jadi ini apa namanya? Warnanya cuma 1. Atau garisnya cuma 1. Karena kabelnya cuma 1. Misalkan ini adalah listrik satu fase. Saya ambil charger dulu. Ternyata saya nggak bawa charger. Kalau kalian bawa charger, ada yang bawa mungkin? Nah, pinjam mas ya. Nah, ini kan 2 ya. Ini 2. Satu fase dan juga satu netral. Kalau AC nggak bisa dilihat mana yang fase, mana yang netral, tapi harus diukur. Jadi karena ini cuma 2 ya berarti dia satu fase. Karena satu fase dan satu netral. Ini kalau kalian hubungan sama HP kan langsung ngecas. Tandanya udah ada aliran listrik AC dari sumber ini ke HP. Tapi kalau di sini kan ada adaptornya ya, jadi disearahkan. Terima kasih.
Kemudian kalau yang ini ada 3. Nih, yang warnanya merah, biru sama kuning. Nah, selisih masing-masing fase ini adalah 120. Kenapa? Karena satu siklus itu kan 360. Kalau dia 3 fase berarti 360 dibagi 3, 120. Di sini sudutnya 120, kemudian 240 ya, kemudian ke sini 0. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silakan. Kan kalau di 3 fase atau di multifase kan dari pergeseran dari setiap fasenya kan 120 derajat. Ini kalau semisal pergeseran fase itu lebih dari 120 atau kurang dari 120 itu bagaimana hasilnya? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi pergeseran fase di masing-masing fase di 3 fase itu kan 120 derajat. Nah, gimana kalau dia kurang atau lebih dari 120? Jadi ada namanya keseimbangan daya seimbang atau sistem 3 fase seimbang. Itu syaratnya adalah ketika beban diukur dengan arus dan juga sudut fase yang sama. Bukan hanya arus, bukan hanya sudut, tetapi dua-duanya harus sama karena ini dan. Jadi untuk membuktikan dia sudutnya sama atau tidak itu dari keseimbangannya, keseimbangan dayanya atau keseimbangan beban dayanya. Jadi kalau sudutnya berbeda berarti dia dayanya tidak seimbang. Bisa Pak, bisa kalau dia dayanya tidak seimbang, tapi itu merupakan gangguan, jadi bisa membahayakan dari perangkat itu sendiri. Jadi baiknya kalau kita membuat sebuah sistem itu harus seimbang. Misalkan fase A 10 ampere, fase B 10 ampere, fase C juga 10 ampere. Karena menjaga itu, menjaga sudut fase, menjaga arus atau daya, dan menjaga keseimbangan bebannya. Gitu. Mungkin ada tanggapan lain? Jadi untuk menguji ya keseimbangan dari daya tersebut. Nah, kalau dari bentuk fisik kabel itu terdiri dari seperti ini. Jadi ada fase R, fase S sama fase T. Berarti kan 3 ya, ada 3. Kemudian satu netral dan satu grounding. Berarti kalau di kabel 3 fase itu ada berapa? 5 ya isinya. Ada netral, ada 3 fase, ada 1 netral, ada 1 ground. Kalau kabel 1 fase ada berapa isinya? 2 ya. Mau dipakai grounding boleh Pak? Boleh. Karena grounding itu adalah salah satu bentuk proteksi atau pengaman ya. Nah, ini aplikasinya. Ini adalah aplikasi dari listrik 1 fase dan juga listrik 3 fase. Biasanya kalau di listrik 1 fase kan digunakan di rumah tangga. Misalkan apa di rumah tangga? Kipas, setrika, mesin cuci, lampu. Udah Mas kulkas. Kalau 3 fase. Biasanya kalau 3 fase itu kapasitas dayanya lebih besar. AC sentral mungkin ya. AC sentral pakai kompresor, terus apa lagi? Generator 3 fase, motor 3 fase. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan 1 fase dan 3 fase? Silakan. Oh ya, tadi ya. Jadi 1 fase itu dia kalau dari sisi fisiknya dia hanya punya 2 kabel, 1 fase dan juga 1 netral. Kalau 3 fase itu di line grounding dia punya 4 kabel, jadi 3 fase dan 1 netral. Aplikasinya ini, kalau 1 fase itu biasanya dayanya lebih kecil. Ini di peralatan ini dia
dayanya lebih kecil. Jadi alat itu untuk hidup itu menyerap daya yang lebih kecil daripada beban-beban di 3 fase. Misalkan kita butuh konveyor di sebuah pabrik, itu pakai motor 3 fase. Kemudian kita butuh tadi AC ya. Mungkin kalau kita naik kereta ekonomi sama kereta eksekutif, kalau di kereta ekonomi itu kan biasanya AC split ya, yang terpisah-pisah kayak yang ini. Itu kan 1 fase ya. Nah, kalau kita pakai kereta yang baru kayak yang ekonomi premium sama yang eksekutif itu kan AC-nya udah nggak ada yang kayak gini, tapi AC sentral. Nah, AC sentral itu biasanya kompresornya pakai motor 3 fase. Ada lagi mungkin yang mau tanya? Ya, silakan. Yang umum digunakan untuk beban listrik itu memang 1 fase sama 3 fase. Tapi untuk terjadi gangguan tadi itu bisa 2 fase. Ya, kalau terjadi gangguan itu bisa 2 fase, nggak harus 3 fase. Kalau dari sumbernya tetap 3 fase sama 1 fase yang umum digunakan. Oke, next mungkin ya. Ini kelebihannya. Jadi kalau 1 fase itu memang mudah digunakan dan cocok untuk beban rumah tangga. Kalau 3 fase itu dayanya lebih besar sehingga dia cocok untuk beban industri ya. Nah, mungkin ini sebagai evaluasi kita hari ini. Silahkan siapkan 1 buah kertas mungkin. Siapkan 1 buah kertas. Tulis ini. Sebutkan jenis peralatan yang menggunakan listrik 1 fase dan 3 fase dan juga bagaimana kelebihan listrik 3 fase pada kebutuhan industri. Kita kasih waktu. Ya, kasih waktu 2 menit untuk menyelesaikan. Atau mungkin kalau yang sudah paham bisa angkat tangan. Soal nomor 1 sama soal nomor 2. Kalian Mas? Mungkin dari yang pertama Pak, yang menggunakan fase mungkin di sektor perumahan, rumah tangga, bisa di peralatan rumah tangga, kipas, lalu ada setrika, magicom, lampu dan lain sebagainya. Mungkin kalau di 3 fase, biasanya 3 fase itu sering dijumpai di sektor industri. Biasanya itu penggunaannya di kompresor C mungkin, lalu kompresor yang digunakan buat turbin, lalu untuk generator 3 fase. Lalu yang kedua itu bagaimana kelebihan listrik 3 fase pada kebutuhan industri. Jadi kalau daya yang dihasilkan itu lebih besar dan tegangannya itu cenderung lebih stabil. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Menambahkan jawaban dari Mas Dimas. Sepakat ya, kalau listrik 1 fase itu digunakan di rumah tangga, 3 fase itu biasanya di industri atau rumah tangga bisa juga kalau dia di rumahnya ada konveyor mungkin. Kemudian ada industri kayak punya Pak Andika itu industri untuk laser cutting itu juga bisa pakai 3 fase. Asalkan di rumah kalian itu ada peralatan-peralatan listrik yang menyerap daya listrik 3 fase. Itu ya. Nah, ini untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas terkait dengan definisi dan karakteristik segitiga daya. Jadi di listrik AC itu dayanya nggak cuma 1, tapi ada banyak. Kemudian aplikasi segitiga daya, dan yang terakhir adalah aplikasi segitiga daya di beban industri. Mungkin ini bisa dipelajari dulu ya, nanti di rumah, kemudian kita minggu depan bisa evaluasi dari apa yang kalian pelajari di rumah. Oke, mungkin sekian perkuliahan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan minggu depan. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.